Oke, jadi belajar pakai Zenius Framework itu prosesnya seperti itu ya. Nah, framework. Berapa lama sih proses itu terjadi? Ya, bukan berarti ini dulu sampai benar-benar mantep baru ini sampai benar-benar mantep baru step berikutnya, bukan berarti begitu. Ya udah, yang penting lo ngerti aja dulu step ini. Coba kembangin kebiasaan baru. Sekitar 2 minggu lo pelajarin sampai 4 minggu, mulai naik ke yang sini. 2 minggu 4 minggu naik ke sini. Atau sambil barengan juga nggak apa-apa. Yang penting ini dua hal ini harus disadari. Artinya maksudnya ini lo harus sadar bahwa ada dua hal ini, ada foundation ini harus dipersiapkan sambil dengerin, sambil dipelajarin gitu ya. Ya lo boleh sambil belajar untuk test block untuk yang lainnya juga oke, nggak apa-apa. Ya yang penting ininya harus didengar, dilihat terus menerus, ini diulang-ulang sampai benar-benar jago. Oke. Nah, sekarang kenapa mesti begini? Gue ada beberapa banyak banget analogi. Gini, analogi pertama ya, banyak yang bilang, wah, gue susah banget belajar fisika, atau gue susah banget ngerti ekonomi, yang IPS gitu ya, atau matematik. Jadi gini loh, one step learning strategi, analoginya tuh gini, andaikan gue punya pagar nih, tingginya 5 meter, lo di sini berusaha ngeloncatin pagar, ya. Nah, karena pagar tingginya 5 meter ini, loncat mau berapa kali juga susah juga, susah banget. Walaupun mungkin akhirnya berhasil, entah gimana caranya berhasil, tapi ini susah banget. Kalau nguasain dengan cara ini ya susah. Kalau gitu caranya kayak apa dong? Ya bikin jadi berbagai step. Jadi step by step learning strategy, bukan one step lagi. Tetap tinggi 5 meter, tapi bikin jadi tangga. Nah, gitu loh. Jadi beberapa step. Dengan seperti ini, step-step ini, ya gampang kan akhirnya, bisa langsung gitu. Lebih panjang nggak waktunya? Ya mungkin lebih panjang, tapi efektif. Apa sih artinya efektif? Ya bener-bener bisa tercapai tujuannya. Namanya efektif tuh tujuannya tercapai. Mungkin waktunya agak panjang ya nggak apa-apa, tapi tercapai dibandingkan lo usaha sekuat tenaga, gagal lagi, gagal mau 2 tahun mau 3 tahun belajar juga bisa ya gagal kalau caranya nggak bener gitu loh. Ya kalau gitu caranya step by step. Itulah gunanya framework tadi, Zenith Framework. Mulai dari step pertama, kemudian di step kedua di basic skill foundation, terus di bagian teori, review teori itu, ya kita juga bikin review teori sedasar mungkin, sejelas mungkin. Soal-soalnya juga step by step. Baru berikutnya naik ke yang lebih tinggi dan naik dan seterusnya. Mungkin jadi beberapa step ya, nggak cuma 3 step, cuma 5 step terus aja. Yang penting ini terus dilakuin, progresnya jelas, arahnya jelas. Mulai dari dasar naik 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 sampai advance. Oke, itu analogi pertama. Terus analogi kedua yang tadi pemain bola, ya kan? Analogi pemain bola tadi, gue punya analogi yang lain nih. Kalau suatu tim nih, suatu tim bola, dia cuma bertanding cuma untuk satu pertandingan. Untuk satu pertandingan ini, ya mungkin bisa abis-abisan di satu pertandingan itu selesai gitu. Tapi sekarang kalau misalnya dia di liga, wah, liga sepanjang tahun, ini sore ya kalau yang belum ngerti bola, pelajarin bola dikit lah, ini menarik loh. Di liga itu, 1 tahun itu bisa bertanding selama, kalau ada 2 liga sekaligus ya, misalnya dia liga negaranya sama liga champion misalnya gitu. Itu bisa pertandingannya ada 40 sampai 50 pertandingan selama 1 tahun. Berarti hampir tiap minggu tuh ada pertandingan gitu kan. Nah, berarti dalam mempersiapkan pertandingan-pertandingan ini, fisiknya harus oke, persiapannya, taktiknya, strategi dan sebagainya. Nah, ini belajar test block cuman untuk satu pertandingan. Inilah belajar untuk tes PTN. Jadi semua manajemen dan sebagainya ini harus lo kuasain ya. Jadi jangan salah mempersiapkan ini, fondasi ini itu bagus walaupun kelihatannya itu agak ribet gitu ya. Kok ini dulu repot-repot amat? Jangan khawatir deh. Mereka-mereka yang biasanya ngikutin ini akhirnya lulus. Pengalaman gue, mereka-mereka itu tadi cerita sukses ini. Kenapa sih gue punya banyak cerita sukses? Justru mereka-mereka yang ya boleh bilang kurang gitu ya. Kenapa sih mereka yang kurang itu malah lebih sukses dibandingkan mereka-mereka yang awalnya udah startnya udah oke? Karena yang kurang ini merasa dirinya memang
kurang, karena kurang mereka mau ngikutin secara serius, ngikutin sistem secara serius. Karena yang bisa nggak ada lagi yang bisa diandelin, mereka yang bisa diandelin ya sistem ini, karena mereka nggak tahu cara lain. Akhirnya sistem itu diikutin secara disiplin, akhirnya sukses. Banyak banget cita sukses ini, ada yang masuk FKUI, FK4, ITB banyak gitu ya kebetulan. Nah, berikutnya gue punya analogi ketiga. Analogi ketiga ini boleh bilang paling penting. Kenapa kita harus menyiapkan pondasi? Menyiapkan pondasi itu kayak gini. Kalau lo bikin kandang anjing, ya kan? Ya udah langsung bikin kandang anjing selesai. Tapi kalau mau bikin gedung 100 tingkat, apa yang harus lakuin? Lo harus bikin fondasi ke dalamnya sedalam mungkin gitu kan? Bahkan mungkin tingginya sama, gua nggak ngerti lah. Tapi yang pasti fondasinya harus kuat juga. Nah, kita juga akan membangun gedung yang cukup tinggi nih untuk tes PTN. Berarti fondasinya juga oke, gitu. Nah, cara pembangunan fondasi juga bisa kita lihat dengan cara berpikir untuk menciptakan mesin. Misalnya gini, ada 100 tugas. 100 tugas ini, satu tugasnya biasanya 10 jam. Kalau gitu, total yang dibutuhin 1000 jam, gitu kan? Nah, dengan cara membangun mesin, ya membangun fondasi. Fondasi itu perannya begini, kayak membangun mesin. Membangun mesinnya mungkin butuh waktu 200 jam. Tapi dengan mesin ini, satu tugas yang ini sekarang bisa dikerjain dengan waktu 2 jam. Totalnya untuk bikin mesin 200 jam, plus dengan mesin ini kita kan 101 tugas itu 2 jam. Jadi tinggal, jadi 2 jam doang per tugas, jadi tinggal 200 jam, totalnya jadi 400 jam. Lebih efisien kan, ya kan? Kesannya langsung masuk ke tugas, ngerjain terus, kesannya langsung mulai gitu, oke. Tapi sebenarnya kurang strategis. Lebih baik persiapin dulu fondasinya, bikin mesinnya secara serius, bikin oke, jadi lebih cepat berikutnya gitu. Memang ada kelemahannya di sini. Kenapa? Karena teman-teman mulai main lain mungkin langsung mulai pada jam ke 150 misalnya nih. Pada jam ke 150 teman-teman lo berarti udah ngerjain ini kan satu tugas 10 jam. Yang lain udah ngerjain 15 tugas. Lo nol masih karena masih bikin mesin gitu. Tapi nanti kita lihat di jam ke 300 mereka udah ke 30. Ya, udah ngerjain tugas 30. Pada jam ke 300 lo kan 200 sampai jam ke 200 bikin mesin. Nah, berikutnya ada 100 jam nih. 100 jam ini 2 jam. Sekarang lo lihat nih. Setelah 100 jam, setelah 300 jam ya, 200 jam lo bikin mesin, lo punya waktu 100 jam. Ternyata lo bisa bikin 50 tugas. Jadi pada jam ke 300 temen lo masih 30, lo udah 50 tugas. Tapi di awalnya emang kayaknya agak yang takut ketinggalan tuh, kebanyakan penyakitnya itu takut ketinggalan sama yang lain gitu loh. Ya, banyak karena ya itu membangun fondasi itu mungkin lo butuh 2 bulan misalnya. Hasilnya belum kelihatan. Ya kayak membangun bangun fondasi gedung lah. Coba lo lihat bangun gedung. 2 bulan masih datar, aja belum ada kelihatan apa-apa. Kenapa belum kelihatan apa-apa? Karena pembangunan ini tuh ke bawah gitu. Ya moga-moga sih dalam 2 bulan fondasi oke, secara di luarnya juga bisa kelihatan yang oke gitu ya. Tapi memang ada pengorbanan dalam membangun fondasi, itu agak lama kelihatan hasilnya. Butuh 1, 2, atau 3 bulan sampai benar-benar kelihatan hasilnya. Tapi jangan khawatir, kalau dijalanin secara serius, ya nanti moga-moga bisa ya untuk yang tingkat yang lebih tingginya.